لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك. Kita bersama-sama dapat bermuajahah, bersilaturahim dalam bingkai acara ngaji bareng, belajar bareng terkait dengan ilmu manasik haji, sekaligus menerima informasi terkait dengan keberangkatan haji Bapak Ibu di musim haji tahun ini. Beriring doa mudah-mudahan hadir kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai tambahan amalan ibadah bagi kita bersama, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini memberikan berkah dan manfaat bagi kita bersama. Salatullah wa salamuhu senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirnya kami hormati, sengaja jenengan kami undang jam 8. Mungkin jenengan berpikir paling ya dimulai jam 9. Tapi kami harapkan jenengan sebagai jamaah tidak usah buat tafsir sendiri. Kalau diundang jam 8 harus datang jam 8, itu termasuk paling akhir datang jam 8. Nanti pada saat jenengan diundang pemberangkatan, jangan sampai diundang jam 7, lah kok datang jam 7.30 ditinggal jenengan. Makanya nanti ditekankan oleh Pak Kepala Kantor, karena beliau ada acara, maka pengarahan sekaligus materi awal dalam pertemuan bimbingan manasik haji pada hari ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Kantor. Dan mengawali pertemuan pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca umul kitab. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kemudahan kepada orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita cintai, dan semua muslimin muslimat untuk bisa menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah Madinah. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kepala Kantor untuk memberikan motivasi, semangat sekaligus pembinaan kepada Bapak Ibu Jamaah Haji Kabupaten Jember tahun 2023. Pada beliau waktu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, ini tanda-tanda sehat ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kasubag sekaligus ini pelaksana tugas Kasih WHO selama, karena kebetulan Kasih WHO ikut juga mendampingi jamaah haji. Yang kami hormati jamaah haji Jember, kloternya gak penting Pak, yang penting berangkat. Pertama tentunya marilah kita bersama-sama menjalankan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini oleh Allah kita ditakdirkan untuk bersilaturahim di tempat yang insya Allah mubarakah. Semoga kehadiran kita sekalian bersamaan dengan ridha Allah dan dicatat sebagai amal ibadah. Salawat dan salam
Semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertama saya ingin menegaskan bahwa jenengan berangkat haji itu karena panggilan Allah, bukan karena ikhtiarnya seseorang. Apalagi kemudian dengan bahasa kalau tidak dibantu saya sampai tidak berangkat. Kemudian embel-embelnya, ayo tasyakuran yang saya mau sebanyak-banyak, misalnya cukup 5 juta misalnya. Kalau ada yang seperti itu segera laporkan ke saya Pak, ya, segera laporkan. Semua ini tidak boleh kemudian ada bayar-bayar di luar biaya haji. Jadi kalau ada yang mengatakan begitu, laporkan ke saya. Kalau ada teman-teman saya yang dikenal misalnya minta-minta begitu karena kemudian merasa sudah membantu jenengan, nah, kalau tidak dikembalikan uangnya, ya tinggal milih itu nanti mau diminta antar kemana itu, mau antar ke Polres atau kejaksaan, gitu aja Pak. Ya, ini saya tegaskan siapapun, saya nggak peduli. Misalnya si A itu yang tidak penting bagi saya, kalau sampai memanfaatkan itu ya sudah. Ini yang kemudian perlu kita sampaikan, tidak ada jasa selain karena takdirnya Allah. Apalagi jasanya dibunyikan sekian-sekian. Saya khawatir Pak, kan bisa jadi ada orang yang memanfaatkan begitu itu. Itu yang pertama yang kemudian perlu kita tegaskan, tidak ada biaya apapun kecuali biaya pelunasan, kecuali biaya paspor, biaya kesehatan. Bayar biaya kesehatannya berapa Pak? Ya, general check up ya. Ya, kalau meningitis ya? Nah, iya, kalau meningitis bayar, beritahu saya. Bayar ke siapa itu? Itu fasilitas dari negara. Nah, kalau yang check up memang bayar itu Pak ya. Ya, asam urat, kolesterol, kemudian apa? Darah tinggi, apa lagi? Jantung, apa lagi? Paru-paru. Gak usah mikir penyakit Bapak Ibu, tidak usah mikir penyakit ya. Ada yang mikir penyakit? Gak usah Pak, gak usah mikir penyakit. Jadi penyakit biarkan aja penyakit, tapi anjuran dokter itu dipatuhi. Yang pendekar asam urat berhenti dulu, makan kepala kambing, sate kambing, yang kolesterol, udah segitu aja. Oleh karena itu saya tegaskan sekali lagi bahwa sekalian jamaah haji Jember yang prosesnya ini proses yang kesekian Pak, ini betul-betul benar ini takdir Allah, nggak jenengan tidak nyangka itu kan. Apalagi nomor urutnya nomor urut sekian, ya nomor kursi sekian. Dan sudah kalau Allah sudah mentakdirkan, siapa yang bisa menghalang-halangi? Nah ini tentunya harus kita syukuri. Untuk itu sekali lagi saya ingin menegaskan, tidak boleh ada yang bayar-bayar selain biaya Kalau saya tahu sampean bayar, tidak usah saya berangkatkan itu sampean. Ya. Nah, ini kalau ada yang terlanjur bayar kepada orang yang berjasa memberangkatkan, minta uangnya. Kalau tidak dikasih, laporkan saya Pak. Kalau usah repot-repot. Kan saya bilang tinggal milih minta diantarkan kemana, itu kan ya. Ya termasuk saya misalnya kemudian minta uang ya, tinggal antar sampai ke kejaksaan atau ke Polres itu aja ya.
Jadi ini adalah murni, tidak ada siapapun, tapi karena betul-betul takdirnya Allah. Jadi yang kedua, Bapak Ibu gak usah mikir penyakit ya. Yang mikir penyakit gak jadi berangkat itu tambah sakit itu nanti ya. Udah yang asam urat, kolesterol, darah tinggi, jantung, paru-paru, ikhtiar sudah, apa yang dianjurkan oleh dokter itu diikuti ya. Yang tidak boleh ya jangan dilanggar, itu aja Pak. Kemudian yang ketiga juga ini kadang jemaah haji itu mikirnya itu bukan manasik hajinya yang dipikir, apa selamatan, oleh-oleh selamatan ya. Selamatan boleh, tidak apa-apa, tidak dilarang dan dianjurkan untuk mohon bantuan doa saudara-saudara kita. Tapi kadang kita ini kan berlebihan Pak. Dan ulama jenengan ini waktu memang sangat singkat ya. Malam hari dihubungi, besoknya harus melunaskan, hari Kamis sudah harus berangkat, insya Allah kopernya sudah datang. Nah ini kopernya sudah ada ini jenengan ini. Ini luar biasa Pak. Makanya oleh karena itu ayo persiapkan diri kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Walaupun jenengan tidak sempat latihan manasik haji, insya Allah nanti ada manasik haji seharian dan mandiri, mungkin baca-baca dan sebagainya, dan insya Allah nanti ada pembimbingnya. Jangan khawatir, jenengan tetap akan diberikan layanan yang terbaik. Jangan khawatir karena berangkat belakangan kemudian pas tidak ada pembimbingnya, enggak, tetap ada pembimbingnya. Oleh karena itu Bapak sekalian, pesan saya jaga kesehatan. Ini cuaca di Mekah itu sangat tinggi, tapi jenengan tidak usah pikir cuaca. Panas itu kalau jenengan tidak di masjid, panas itu kalau jenengan tidak di maktab, panas itu kalau sampai ada di pasar-pasar, di toko-toko, apalagi tidak bawa uang kemudian lihat barang bagus, itu panas luar dalam itu Pak. Lah ya makanya nanti jangan kerasan di pasar, jangan kerasan itu, kerasan di masjid pasti dingin Pak. Ya tempatnya dingin, kemudian hati dan pikiran kita jadi dingin. Makanya jangan kerasan gitu. Apalagi sanunya sedikit Pak, tambah panas itu. Hatinya panas, pikirannya panas, badannya panas. Nggak jadi ibadah nanti, panas semuanya dengan semua. Terutama Bapak Ibu sekalian yang, tapi ini mudah-mudah semua, tidak ada yang sepuh Pak. Ya enggak ada yang sepuh, mudah semua ini Pak. Yang muda Pak, yang sepuh itu. Tapi muda dan sepuh nggak ada bedanya Pak. Yang penting kemudian jaga kesehatan, kemudian istirahat yang cukup, ibadah sunnah yang sekiranya jenengan tidak mampu jangan dipaksakan. Apalagi ini jenengan berangkat hari Jumat, ini sudah menjelang wukuf di Arafah. Seminggu lagi sudah di Arafah jenengan itu. Makanya nyampe di sana jenengan irit tenaga, jangan forsir fisik. Yang gagah-gagah tidak usah bergaya. Ya, nggak usah bergaya. Yang gagah-gagah kalau di Mekah itu tidak boleh ada orang bergaya Pak. Ada teman saya itu memang luar biasa ya, gagahnya luar biasa. Ketika diingatkan mau wukuf, suruh hemat tenaga, apa jawabnya? Ini pekerjaan saya sehari-hari di rumah. Apa yang terjadi? Besoknya dia sakit sampai pulang. Nah makanya tidak usah sombong-sombong, tidak usah gagah-gagahan. Yang gagah itu kan gagah fisiknya Pak. Kalau Allah sudah mencabut itu sudah selesai itu ya. Makanya Bapak sekalian ayo. Kemudian yang berikut, siapkan mental kita Pak. Di Mekah jenengan itu akan ketemu jutaan orang, ketemu dengan jutaan orang yang belum tentu kita kenal semuanya. Jadi jenengan misalnya kena senggol,
kena geser gak usah marah, Mekah itu bukan milik jenengan ya. Apalagi kemudian marah-marah sampai ini dan sebagainya, jangan Pak. Saya punya teman di Raudhah itu karena kena senggol, kena geser itu marah kepada orang Pak yang jenggol, sampai kemudian keluar kata-kata di luar batas kewajaran. Apa yang terjadi? Diusir oleh askar Pak, oleh laskar diusir, diseret keluar, padahal nggak tahu kejadiannya itu. Bisa jadi itu malaikat bukan laskar Pak. Kenapa? Karena merasa dia memiliki. Makanya kalau jenengan nanti kuatkan mentalnya, ketika jenengan sholat sujud ada yang melangkahi kepalanya, sudah, tidak usah Pak, tidak usah marah-marah, itu bukan masjidnya sampean itu ya. Dan itu bisa jadi terjadi Pak, kalau ketemu dengan orang-orang Afrika, orang Nigeria, orang Pakistan, itu begitu nanti. Makanya harus siap mentalnya untuk apa? Untuk sabar. Untuk apa? Nahan amarah. Pokoknya diem sudah, nggak usah melakukan apapun. Apalagi sudah tadi dibacakan oleh beliaunya itu. Ayatnya sudah jelas itu ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo siapkan fisik, siapkan mental, dan yang ketiga adalah ayo manasik hajinya nanti walaupun hanya terbatas, tapi insya Allah jenengan terdaftarnya sudah lama, baca-baca bukunya juga sudah lama, nanti ada pembimbingnya. Waktu beberapa hari ini sedangkan dengan sebaik-baiknya. Itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian untuk diberangkatkan menjadi jamaah haji Jember kloter kesekian Pak. Nah, karena kalau hitungannya kloter 85, 86, 87, kloter tidak penting. Yang penting naik pesawat, nyampe kemudian di Mekah, melaksanakan haji sehat, sempurna, mabrur, pulang ke Indonesia sudah tidak mungkin ditanyakan sampai haji kloter, nggak ada Pak. Dan itu Pak ya, karena masih ada Pak, gimana kalau saya minta dikumpulkan dengan orang Jember, kumpul sama orang Jember apa kemudian ada jaminan orang Jember juga bantu sampean? Belum tentu juga. Ya sudahlah, pokoknya yang penting berangkat. Yang minta berangkat sama dengan orang Jember, nggak usah berangkat Pak. Ayo Pak, saya kumpulkan dengan orang Jember, tidak usah berangkat. Berarti tetap di Jember. Ya pokoknya yang penting berangkat. Bismillah. Lah keberangkatan jenengan gak usah cerita-cerita sama orang, apalagi nambah-nambahin, gak usah Pak. Ini semua takdirnya Allah. Gak usah saya ini karena dibantu, gak usah. Siapa yang bantu jenengan? Allah sudah, titik. Gak usah ngomong ini itu dan sebagainya, karena itu juga tidak ada manfaat. Kecuali kalau jenengan saya dibantu ini pas sampai disangoni 10 juta, gak apa-apa, ngomong sudah sampai. Nah gitu bagus kan ya. Baik, itu mungkin yang perlu kita sampaikan. Saya mohon maaf, mohon izin tidak bisa menit sampai selesai, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Alabi. Saya cukupkan sekian. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya di bawah sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor atas sambutan sekaligus beberapa materi yang disampaikan dalam pertemuan pagi hari ini. Para hadirin rahimahumullah, hari ini kami memfasilitasi penuh kepada jenengan. Kami harapkan pertemuan hari ini apa yang menjadi unek-uneknya jenengan, apa yang menjadi masalahnya jenengan bisa disampaikan kepada kami pada pertemuan hari ini. Kami sebetulnya kepingin
memberikan praktek manasik haji kepada jenengan. Cuma karena jenengan hari Kamis sudah berangkat ke asrama haji Surabaya, khawatir jenengan capek, sehingga acara kita fullkan hari ini. Kami siap menemani jenengan sampai jam berapapun kami siap. Dan alhamdulillah, kami dulu pernah seperti jenengan. Kami dulu pernah jadi jamaah haji seperti jenengan. Kami dulu juga pernah jadi ketua kloter yang dampingi jamaah. Kami juga dulu pernah jadi pembimbing ibadah. Kami dulu juga pernah jadi panitia. Jadi kalau panitia itu sebelum jamaah nyampe di Mekah, saya sudah ada di Mekah. Dan kami tidak boleh pulang dari Mekah sebelum semua jamaah itu habis semua. Ya, makanya dari pengalaman ini kita sharing bareng-bareng. Kami harapkan pertemuan hari ini yang selama ini menjadi pertanyaan jenengan kepada kami bolak-balik terima SMS, Pak, kami itu berangkat apa tidak berangkat? Kami jawab, jenengan berangkat. Ya. Kalau berangkat, berangkatnya kapan? Berangkatnya hari Kamis tanggal 22 Juni. Tanya lagi, kopernya Pak? Kita bawakan koper. Ya, jadi semua pertanyaan sudah terjawab. Ini tadi berkembang jamnya Pak, ya kan? Jamnya jam 7. Jam 7 berangkat dari Jember Sport Garden. Jadi apa CSG apa itu stadionnya Jember yang baru. Oke. Ajun, pagi. Jam 7 pagi, jam 7 itu sudah berangkat ke Surabaya. Jadi nanti sebelum jam 7 berarti harus sudah ada di atas bis, karena jam 7 ya kan, itu sudah berangkat ke asrama haji Surabaya. Kemudian Pak Kepala tadi sudah jangan mikir kloternya. Kami kemarin sempat komplain ke Surabaya, jamaah kami 71 kok ada yang di kloter 85, 86, 87, 88 ya kan. Ini gimana? Enggak Pak, itu cuma pemvisaan aja. Kami sangat mengharapkan jenengan nanti berada dalam satu kloter. Jadi jenengan enggak usah khawatir itu, ya kan? Sing penting jenengan kesana dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Tidak ada niatan lain kecuali niat dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Jangan ada niat-niat jelek dalam diri kita. Saya kemarin ada pengalaman, Bapak Ibu kan. Saya 6 hari ada di Surabaya sampai kemarin terakhir pemberangkatan kloter 69. Pemberangkatan kloter 55, 56, 57 itu ada beberapa jamaah yang visanya tidak keluar. Saya sampai mikir kenapa visanya tidak keluar. Ada satu jamaah niki yang dulu berangkatnya milih-milih. Tidak, saya dikumpulkan ini aja, saya dikumpulkan ini aja. Saya tidak ngerti karena apa ya kan. Nyampe di Surabaya ternyata visanya tidak keluar. Ya kan, makanya yang penting Bapak Ibu nanti sampai sesuai dengan niatan mendengar, sampai ke tanah suci Mekah Madinah dengan bisa berhaji dan berumrah. Ada pengalaman yang kedua, ini niat betul baik. Ada orang, tidak usah saya tunjukkan namanya, dia tak tunjukkan namanya tidak Pak. Ada nama jamaah itu Pak Husain Pak. Pak Husain. Paspornya Pak Husain itu diserahkan kepada kami mungkin 4 atau 5 hari sebelum berangkat. Beliau yang dihubungi tidak bisa sampai akhirnya 4 sampai 5 hari menjelang berangkat, paspornya baru diserahkan kepada kami. Akhirnya apa? Nyampe di sana, bukan cuma tidak dapat visa, ya kan? Gelang itu tidak dapat. Gelang tidak dapat, living cost tidak dapat. Nama beliau dalam peraman itu dicoret.
Jadi namanya dicoret tapi alamatnya tidak dicoret. Saya ditanya oleh petugas dari sana, Pak, ini jamaahnya siapa? Jamaah saya. Kenapa? Pak, ini tidak ada namanya. Ada namanya, kemarin ada kok. Ini namanya Pak Husain. Enggak ada Pak. Ini dicoret Pak, nomor sekian dicoret. Oh, mungkin karena paspornya yang terlambat, sehingga oleh Surabaya supaya tidak terjadi open seat, akhirnya nama itu dicoret walaupun belum diganti orang baru. Nama itu dicoret. Akhirnya kita amankan Bapak Ibu di kantor karena namanya tidak ada. Malam jam 9:30 padahal jam 1 atau jam 2 nih berangkat. Dipanggil saya, Pak, jamaah jenengan namanya Pak Husain. Iya, Pak, visanya sudah keluar. Jadi yang tadi, yang milih-milih tadi tidak keluar visanya, sampai akhirnya tidak berangkat. Itu harus ditunda, ya kan? Pak, jamaah jenengan namanya Pak Husain itu keluar. Besok bisa berangkat Pak. Loh, terus gelangnya, besok tak kasihkan gelangnya. Sangunya, suruh orangnya sekarang hadap kepada saya, sangunya tak kasih sekarang. Akhirnya saya tanya kepada beliau, Pak Husain, dengan itu punya amalan apa? Saya tanya. Saya tidak punya amalan apa-apa. Cuma saya mungkin berangkat dari rumah, saya memang niat bantu orang. Ada tetangga saya itu sepuh, tidak ada yang dampingi. Makanya saya niat bantu itu. Nah, mungkin di situ Bapak Ibu kan. Jadi niat itu ya, jadi tolong dibangun niatnya, niat yang baik. Walaupun satu kelompok jamaah di Jember ini ya ada yang sepuh, sehat semua, tapi kita tidak ngerti apa yang akan terjadi pada diri jamaah saat jenengan berada di Mekah maupun di Madinah. Maka tunjukkan kepada semua jamaah bahwa kita ini adalah saudara. Kita berangkat dari kampung yang sama-sama dari Jember. Berangkat dengan tujuan yang sama-sama memenuhi panggilan Allah. Maka ayo kita tunjukkan bahwa semua jamaah itu adalah saudara kita. Jangan sampai kejadian dulu, saya tahu 2018 itu berangkat. Ini kami dalam rangka bangun niatin jenengan. 2018 itu kami berangkat, saya ditelepon sama Yai Bukit. Ditelepon, Pak, jamaah jenengan tukaran. Aduh, kok jamaah tukaran? Saya waktu itu hotel saya ada di Azizia, yang tukaran itu di Rembang. Jadi mungkin kalau di sini ya mungkin Tegal Besar terus ketemu Rambi mungkin begitu. Jauh tidak, jauh. Saya nyampe ke sana kan, betul-betul tengkar Pak. Padahal sama-sama orang dari Jember. Tengkarnya apa? Hanya karena beda kelompok bimbingan. Jadi satu kamar ini kan isinya 4 orang, laki semua. Karena tidak ada lagi perempuan, satu kamar tidak ada. Walaupun suami istri. Ya, jadi sebelum berangkat itu sama-sama ikhlas. Yang berangkat suami istri. Jadi nanti kamarnya bapak-bapak sendiri, kamarnya ibu-ibu sendiri. Nah itu satu kamar isinya 4 orang. Sudah di situ sudah ada namanya. Bapak ibu nanti nyampe di Mekah, dengan nggak usah ribet rebutan kamar. Karena di kamar itu sudah ada nama jenengan. Di misalnya nama Ahmad, Muhammad, Amir, Mahmud sudah ada. Di kamar ini ada Ahmad sama Muhammad, itu ikut kelompok bimbingan A. Pada saat Ahmad Muhammad ini datang, tidak ada masalah karena kamar dalam kondisi kosong. Karena sifatnya souvenir, sifatnya pemberian, maka jika jenengan belum dikasih souvenir oleh bank, ditanyakan kepada bank, kami itu dikasih souvenir apa enggak? Kalau tidak dikasih, berarti bapak ibu usaha sendiri. Jadi sekali lagi itu souvenir. Souvenir itu berarti pemberian. Jadi jangan sampai ada jamaah saat berangkat tidak pakai seragam pakai haji nasional. Jadi semuanya harus pakai.
Nggih, beli jadi banyak kok di toko-toko, banyak kok nggih kan. Di collection bukan nggih. Oh, promosi ini jadi collection. Nggih, betul nggih. Jadi terkait dengan batik seragam haji nasional, di mana jenengan melakukan pelunasan, coba komunikasi dengan bank itu. Jika memang janji-janji karena jenengan sudah berangkat hari Kamis, tolong jenengan langsung ngambil langkah, saya harus beli sendiri. Termasuk masalah souvenir lain, karena ini pemberiannya bank, masing-masing bank itu wujud souvenirnya beda-beda, maka tidak boleh protes. Misalnya, Pak, baju ihram saya belum saya pakai, Pak, cuma saya angkat terus brodol semua, Pak. Lalu dikasih. Kalau memang kepengen yang bagus ya beli sendiri. Atau mungkin beli sendiri tetap, yang dikasih tetap dipakai. Ya kan? Sekali lagi itu souvenir pemberian. Yang belum punya seragam batik haji banyak. Ini di bank mana ini? BSI. Dalam. Nggih. Jadi jenengan kalau ada kontaknya di sana, ya kan? Jenengan langsung habis dari sini tidak apa-apa dengan mampir bank. Kami itu dikasih souvenir apa enggak? Kalau misalnya enggak, berarti jenengan langsung ke Bari Collection sponsor lagi. Langsung jadi. Oke. Terus apa ini? Ada pertanyaan ini? Oke, monggo. Kalau tanya apa? Tadi betul, karo. Oh, ada. Oke, sampai Ji. Oke. Jadi kami sudah mengusulkan ketua regu, ketua rombongan. Nanti kalau usulan kami diterima, berarti di sini nanti ada 2 orang yang ditunjuk sebagai ketua rombongan dan 5 orang ditunjuk sebagai ketua regu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu yang masuk dalam kloter kuota tambahan ini menjadi otoritasnya wilayah. Maka kami sifatnya hanya mengusulkan, ya kan? Di mana jenengan nanti di rombongan 1 atau rombongan 2 nanti jenengan tahu ketika Bapak Ibu kumpul semua di asrama haji, jenengan akan dikelompokkan. Oh, saya rombongan 1, oh saya rombongan 2. Jadi tetap nanti ada regu, rombongan dan kloter. Nanti jadi tetap ada. Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan hari ini, insya Allah kami menerima koper, nggih Pak. Nggih. Kemudian kalau kami semua menerima koper, penyerahan kopernya kilo menapa Pak. Oh, Dan nopo saran kalian kami di dalam jamaah berangkat atau tidak. Jadi Bapak Ibu hari ini terima koper. Kapan koper itu dibawa? Bersamaan dengan jenengan berangkat. Pemerintah kabupaten memberikan fasilitas yang sama seperti jamaah yang berangkat sebelumnya. 71 orang disiapkan 2 bis. Nah, karena longgar bisnya sehingga nanti angkutan koper besar nanti berangkat bareng bersama jamaahnya. Jadi jenengan nanti tidak usah nyerahkan ke sini, tapi baik koper kecil, koper besar termasuk tas paspor dibawa jamaah pada saat berangkat dan titik berangkatnya ada di JSG. Betul? Sudah? Oke, monggo Bu. Kalau misalnya ada keluarga yang mau mengantar sampai ke Surabaya, apa boleh? Oh, betul. Jadi harapan kita memang Bapak Ibu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Memang semua jamaah Jember titik berangkatnya ada di Jember.
kami tidak memberikan kesempatan kepada jamaah atau keluarga jamaah untuk mengantar sampai ke asrama haji Surabaya. Andai kata mengantar pun, itu juga pengantarnya nggak boleh masuk, percuma, karena di lingkungan asrama haji itu sudah steril. Jadi orang yang tidak dikenal, bukan panitia, mestinya tidak akan bisa masuk. Jadi kami harapkan semua jamaah disampaikan kepada keluarganya masing-masing, cukup ngantar jamaahnya di JSG, ya kan? Jadi nanti berangkat dari JSG menuju asrama haji Surabaya hanya 2 bis yang itu mengangkut jamaah termasuk barang bawaan jamaah, baik koper besar, koper kecil, termasuk tas, paspor. Ya, kata ya. Jadi kami harapkan seperti itu. Sudah. Kondisi jamaah kalau ada yang seperti ini, Bapak Ibu, ya kan? Kita niatkan bareng-bareng, insya Allah itu menyempurnakan ibadah kita. Kalau perjalanan kita itu sering bantu orang lain. Jadi kalau ada jamaah seperti ini, ya kan? Ayo kita bantu bareng-bareng. Itu ya. Ya. Monggo, masih ada lagi? Jadi semua jamaah harus vaksin meningitis. Bagi yang belum, segera menghubungi kecamatan atau puskesmas masing-masing. Jadi semua jamaah harus vaksin meningitis. Ada yang belum vaksin? Segera ke puskesmas. Vaksin meningitis. Karena nanti jenengan terima KKJH. Di KKJH itu di situ ada kartu bahwa jenengan itu sudah vaksin meningitis. Data jenengan sudah diterima Bapak Ibu di puskesmas. Biasanya puskesmas itu langsung manggil atau menghubungi jamaahnya biasanya. Ini yang belum meningitis belum dihubungi sama puskesmas. Jadi tolong bagi yang belum meningitis, karena meningitis itu adalah aturan yang berlaku di Saudi, tolong yang belum meningitis segera ke puskesmas. Besok masih ada waktu ya kan, atau nanti biar enggak nanti setelah acara ini jenengan bisa langsung ke puskesmas. Monggo yang sana. Untuk titik kumpulnya Pak, apa semua jamaah itu langsung ke JSG atau ke kecamatan? Karena kemarin dapat informasi titik kumpulnya ada di kecamatan Rambi Puji. Itu apa langsung ke Rambi Puji atau ke JSG semua? Jadi tidak ada titik kumpul di kecamatan, yang ada langsung titik kumpul di JSG. Jadi kalau dulu ada titik kumpul di Rambi Puji Pak, karena memang dulu di plotting Rambi Puji itu termasuk salah satu titik kumpul. Tapi untuk sekarang satu-satunya titik kumpul untuk 71 jamaah ini hanya di JSG. Jadi tidak usah, ya kan? Masalah nanti Pak saya mau di Pak oleh pacaran di monggo. Konvoy dari kecamatan monggo, tapi tetap kumpulnya adalah di JSG. Monggo. Jadi jam 7 terperdut ini. Ya, jam 7 itu sudah berangkat. Jam 6 bila perlu sebelum jam 6 hindari macet Bapak Ibu. Jadi usahakan pada subuh jenengan sudah siap di sana. Jadi jam 7 kita upayakan jamaah yang kita siapkan 2 bis ini sudah berangkat menuju asrama haji Surabaya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tolabi, yang saya ingin tanyakan berkaitan sama vaksin meningitis itu setiap jamaah yang sudah melakukan itu apa ada buktinya Pak? Sedangkan orang tua kami tidak ada. Apa nanti kita minta ke puskesmas, katanya tidak ini gitu. Apakah itu langsung ngeling kepada Kemenak atau ini? Takutnya nanti pada saat kondisi-kondisi tertentu diminta buktinya itu gitu. Sedangkan kami tidak punya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Jadi
dipastikan semua jamaah sudah meningitis. Kalau sudah meningitis, berarti kartu meningitisnya nanti digabung jadi satu di KKJH. Jadi semua jamaah nanti dapat KKJH dikalungkan. KKJH itu apa Pak? Kartu kesehatan jamaah haji. Di situ nanti ada satu lengkap bahwa jamaah itu sudah divaksin meningitis. Dalam nanti dikasih dari kesehatan, dari dinas kesehatan. Pada saat berangkat sudah terdetek. Yang penting pastikan jamaah itu sudah vaksin meningitis. Jadi jenengan sampai sekarang tidak ada yang dapat KKJH. Nanti pada saat jenengan berangkat, semua jamaah terima kartu kesehatan jamaah haji. Ya, hari ini sudah ada yang dapat ini kok. Nah ini, nah kartu kesehatan jamaah haji. Nah di belakang ada. Jadi bagi yang belum dapat, dikomunikasikan dengan puskesmas, kan? Kartu kesehatan jamaah haji saya mana? Kan? Jadi ini KKJH, kartu kesehatan jamaah haji. Ini dilihat di sini data jamaah jenengan lengkap, termasuk riwayat sakitnya ada di sini semua. Nah, vaksin itu gini, nah ini sudah ada. Dan nanti ditanyakan ke puskesmas. Bagi yang belum, kan coba nanti kami. Masalahnya ini puskesmas, kan. Jadi ditanyakan ke puskesmasnya masing-masing. Kartu kesehatan jamaah haji saya mana? Misalnya nanti dikasihkan pada saat berangkat, berarti nanti pada saat berangkat. Jadi yang penting Bapak Ibu sudah vaksin, sudah melakukan pemeriksaan kesehatan. Oke. Mesti wonten penggantinya. Jadi petugas berangkat itu berarti kebetulan yang bersangkutan merangkap sebagai petugas kloter. Dan setelah yang bersangkutan diberikan tugas sebagai petugas kloter, mesti di puskesmas itu ditunjuk siapa penggantinya mesti. Jadi coba nanti kami komunikasikan ke dinas kesehatan jamaah-jamaah yang belum terima KKJH. Tapi biasanya KKJH ini diterimakan oleh puskesmas kepada jamaah haji yang bersangkutan. Kalau depak kami tidak terima. Kami tidak terima. Coba nanti kami siapa Mas Fauzi, coba ditanyakan ke puskesmas ya, dinas kesehatan ya, ke siapa Mbak Dika itu ya, itu KKJH-nya jamaah ini gimana? Itu kartu kesehatan ya. Jadi pokoknya Bapak Ibu pastikan sudah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan, sudah melakukan vaksin meningitis. Berarti semua jamaah nanti akan dapat kartu kesehatan jamaah haji. Di situ sudah ada kartu bahwa jenengan sudah melakukan vaksin meningitis. Vaksin influenza, vaksin influenza itu bukan wajib. Yang wajib hanya meningitis. Influenza itu cuma tambahan. Itu ada yang trivalen, quadrivalen itu ya. Itu kalau trivalen, quadrivalen itu bayar. Tapi kalau meningitis jenengan tidak bisa bayar. Karena meningitis itu fasilitasnya jamaah. Tapi kalau vaksin influenza itu tergantung pada jamaah. Kalau mau nambah vaksin monggo. Tapi dari pengalaman selama ini kami vaksin meningitis saja cukup.
yang influenza. Iya. Oh, betul. Yang itu yang kita tidak ngerti, ya. Nah, jadi yang di puskesmas, Bapak Ibu, ya kan, kami tidak bisa masuk di wilayah itu, ya kan, karena memang haji itu melibatkan banyak kementerian, bukan cuma Kementerian Agama. Kementerian Agama itu cuma koordinatornya aja, ya kan. Jadi yang terkait dengan kesehatan jamaah itu bagiannya Kementerian Kesehatan. Bagian paspor itu sudah ada, ya kan? Jadi Kementerian Hukum dan HAM. Bagian visa Kementerian Luar Negeri, ya kan? Bagian penerbangan Kementerian Perhubungan. Jadi nanti ada bagiannya beda-beda. Oh, betul. Oh, betul. Oke. Jadi yang puskesmas itu sudah usah dibahas di sini, ya. Karena kalau bisa ya, sudah ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita belajar manasik. Belajar manasik. Tadi saya baca sedikit jamaah haji Indonesia dari dulu hingga sekarang. Cara tamattu paling disuka umroh dulu baru haji. Ibadah haji cara ini membayarkan jadi kewajiban jamaah haji Indonesia. Oh, diulangi. Jadi jamaah haji Indonesia dari dulu hingga sekarang, cara tamattu paling disuka umroh dulu baru haji. Ibadah haji cara ini membayarkan jadi kewajiban. Saya kebetulan punya buku, saya karang sendiri, ya kan. Ya, jadi kebetulan kami tidak bawa, ya kan. Buku bimbelnya masih ada, paket buku mana sih? Hah? Oh, betul. Buku bulan, saya punya buku bulan penjaringan saya punya buku. Oke, monggo jadi ini. Jadi jamaah haji Indonesia dari dulu hingga sekarang, cara tamattu paling disuka. Nah, pelajaran pertama, oh berarti cara haji itu ada cara lain selain cara tamattu. Makanya ada pelajaran haji itu ada 3. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. Haji ifrad melaksanakan haji dulu baru melaksanakan umroh. Haji tamattu kebalikannya, melaksanakan umroh dulu baru melaksanakan haji. Haji qiran melaksanakan haji dan umroh dalam waktu bersamaan. Pertanyaan, kenapa Pak kok kita pilih cara haji tamattu? Bapak Ibu, ya kan, kampung kita itu jauh dari Mekah. Ini baru sejarah jenengan. Makanya jenengan nanti kalau misalnya dari satu kloter itu sepakat ifrad, jenengan ini sangat memungkinkan. Tapi kalau dulu tidak mungkin kita melaksanakan ifrad,
Karena kalau melaksanakan ifrad itu susah Bapak Ibu, berat. Kenapa berat? Pada saat kita nyampe di Mekah, nunggu musim haji masih lama. Padahal jenengan ini nyampe Mekah hari Sabtu. Jadi Jumat berangkat, perjalanan 9 sampai 10 jam hari Sabtu. Kemudian tanggal 8 ini berarti tanggal berapa ya? 28 Juni kan? Hari Sabtu itu tanggal berapa? 24. Berarti jenengan cuma nunggu 4 hari. Nunggu 4 hari jenengan sudah masuk musim haji tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau dulu, apalagi saudara-saudara kita yang berangkat nyampe di Mekah Bapak Ibu dengan nunggu musim haji tanggal 8 itu masih cukup lama. Saya dulu pernah berangkat haji pertama itu tahun 2013. Saya itu kloter 59 dari 62 kloter di Jawa Timur. Masuk Mekah itu masih kurang 10 hari. Kalau masih kurang 10 hari kita melaksanakan cara haji ifrad berat. Beratnya apa? 10 hari itu masih tanggal 8 Dzulhijjah. Loh 10 hari disuruh pakai baju ihram terus kuat ibunya. Andai kata jenengan kuat mungkin tonggoe lebih kuat. Nek tonggoe kuat jenengan kuat, sing paling berat Bapak Ibu kan saat kita ihram itu adalah menghindari larangan ihram. Terutama bala rofata, bala fusuqa, bala jidala fil. Tidak boleh ngomong kotor, tidak boleh fusuk, tidak boleh katakan. Kalau ini kita lakukan bolak-balik kita bayar dam. Akhirnya pilih cara haji karena di antara 3 cara haji yang paling ringan itu adalah cara haji tamattu. Maka saking ringannya cara haji tamattu sampai ono sing plesetan tamattu iku tangi mangan turu. Karena di antara 3 cara haji sing paling ringan memang haji tamattu dan itu disenangi oleh jamaah haji Indonesia. Tapi jenengan mudah-mudahan nanti ceritanya beda karena 4 hari jenengan di sana sudah masuk musim haji. Tapi selama ini kan jamaah haji Indonesia pilih cara haji tamattu. Apa haji tamattu itu? Umroh dulu baru haji. Makanya saat nanti ada perintah Bapak Ibu, saatnya kita ihram, saatnya kita niat, maka terbayang dalam pikiran kita, oh berarti umroh, ya kan? Berarti niat umroh. Apa niatnya umroh? Labbaik Allahumma umroh. Enteng gitu. Labbaik Allahumma umroh. Kan mau nyanyi labbaik Allahumma labbaik apal kok ikan. Ini cuma labbaik Allahumma umroh. Kok cek singkatnya Pak? Ono niat sing rada dawa. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi. Jadi ini kurang dawa wonten nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kurang dawa Pak, ya digabung ae. Labbaik Allahumma umrotan nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi. Kan entengan nggih? Coba sih, monggo. Labbaik Allahumma umratan. Monggo. Sudah semua ya? Ulangi. Ulangi. Oh ya kan, ini belajar cepat nih ya. Karena modelnya memang cepet-cepetan. Terus yang kedua, nawaitul umratan. Ayo. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Coba, monggo. Kedawan ya.
umrotan wa akhrajtu biha lillahi ta'ala. Iku niat jadi halo jadi pelajaran ini dari nyampe berikut Pak. Hanya itu aja jadi itu. Jadi kita melaksanakan umroh dulu, ya kan? Umroh dulu. Kemudian jadi umroh dulu baru haji. Ibadah haji cara ini membayar dam jadi kewajiban. Makanya ada pelajaran dam. Dam itu ada dua. Ada dam nusuk, ada dam isaah. Dam nusuk memang ketentuannya harus bayar dam. Dam isaah kita bayar dam karena kita melakukan pelanggaran. Karena kita melaksanakan cara haji tamattu, maka ketentuannya kita harus bayar dam. Karena ketentuannya bayar dam, maka jenengan iku diparingi sangu, diparingi living cost. Makanya saat jenengan terima living cost, ojo rembukan kalau bapak ibu di bagian gelami sampean dulu, di bagian dipikir bayar dam dulu. Kalau sudah bayar dam kok cukup, monggo bahasan yang lain. Jadi jangan sampai ada jamaah nggak bisa bayar dam karena living cost-nya habis. Makanya terima living cost yang dipikir adalah bayar dam. Nah, berapakah itu pelajaran ini belum? Oke, sudah. Jadi harus bayar dam. Kapan kita bayar dam, Bapak Ibu? Kan berangkat dari perjalanan. Jenengan berangkat dari sini bawa koper besar, koper kecil, kan? Bawa tas, paspor. Jenengan nanti masuk di hall di Surabaya di asrama haji ada dua hall. Hall itu aula, di aula besar. Satu hall Mina, satu hall Musdalifah. Nah, jamaah masuk di hall ditata sesuai dengan rombongan. Setelah nanti koper jenengan, koper besar jenengan itu diperiksa oleh pihak otoritas bandara termasuk oleh bea cukai, tidak ada masalah. Kemudian pemeriksaan kesehatan tidak ada masalah. Loh, ada pemeriksaan lagi Pak? Ada. Tiap jamaah itu melalui 3 tahapan pemeriksaan. Pemeriksaan yang terakhir dilakukan pada saat Bapak Ibu ada di asrama haji. Cuma untuk pemeriksaan terakhir ini tidak semua jamaah, hanya jamaah yang mungkin masuk kategori risiko tinggi atau jamaah yang masuk kategori wanita usia subur. Jadi jangan sampai kemarin ada yang tidak berangkat karena tahu-tahu hamil sehingga tetap tidak bisa berangkat. Jadi di asrama haji Surabaya itu ada pemeriksaan kesehatan tahap ketiga. Sebetulnya pemeriksaan kesehatan di sini bukan terkait dengan bisa berangkat atau tidak berangkat, tapi ini terkait dengan layak terbang atau tidak layak terbang. Teman-teman ada di sana, ya kan? Jadi Pak, gelang saya salah. Pompong jenengan masih ada di Surabaya. Ya, jadi nanti gelang langsung dipakai di di tangan, kan bisa tangan kanan, bisa tangan kiri, terserah, kan. Nanti dibaca, oh sudah benar, namanya sudah benar, kloternya sudah benar, kan. Terutama nama, kan, terutama nama. Jadi jenengan terima gelang identitas jamaah. Terus jenengan juga terima living cost. Nah, kita tanyanya terjawab, kan. Living cost. Living cost untuk tahun sekarang beda dengan tahun sebelumnya. Kalau living cost tahun sebelumnya itu diberikan dalam bentuk real dan jumlahnya 1.500 real. Itu tahun sebelumnya. Tahun sekarang khawatir jamaahnya nggak bisa baca real, akhirnya diberikan rupiah.
tapi jenengan harus tukar sendiri, kan? Jadi diberikan dalam bentuk rupiah, besarannya 3.030.000. Tukar realnya di mana Pak? Di asrama haji banyak, kan? Jadi jenengan bisa tukar real di sana. Itu ya. Kan? Jadi tiap jamaah dapat living cost 3.030.000 dalam bentuk rupiah. Kalau tahun sebelumnya memang diberikan dalam bentuk rial, besarannya 1.500 rial. Sekarang diberikan dalam bentuk rupiah, nilainya 3.030.000. Ya, ini nanggung, bisa kok nanggung Pak. 20 ini ditambahi putranya yang besok mau. Jadi memang ketentuannya sebesar itu. Ya, sekali lagi bicara dam, ketika jenengan terima living cost yang dipikir, oh ini berarti yang tak pakai bayar dam, sehingga tidak ada alasan jamaah itu tidak bisa bayar dam. Sudah ya? Nah, sudah. Kemudian syair berikutnya, umroh itu ikhto sakur ikhram tawaf sa'i cukur. Jadi umroh itu cuma itu dok. Umroh itu ikhto sakur ikhram tawaf sa'i cukur. Tinggal lagi dikembangkan ikhram. Apa itu ikhram? Di mana kita ikhram? Apa yang harus kita lakukan sebelum ikhram? Itu sama dengan waktu belajar kita dulu 5W1H kalau tidak salah beda. Jadi kita melaksanakan umroh itu ya cuma 4 nih dok. Ikhram, tawaf, sa'i, cukur. Ada biasanya rukun yang kelima itu tartib. Tartib itu urut. Sama dengan sholat itu habis berdiri ruku, terus idan itu tidak boleh, misalnya habis berdiri terus sujud tidak boleh. Sama dengan orang umroh juga gitu, habis ikhram terus kok kelihatan di tempat sa'inya kosong, wes ini aja dulu, ya kan dicicil misalnya, tidak boleh. Jadi harus urut sesuai dengan urutan rukunnya, ya kan? Ikhram, ya kan? Ikhram itu apa sih Pak? Ikhram itu niat. Iya. Di saat kita niat, kita sudah pakai baju ihram. Dipastikan karena terikat larangan ihram itu dimulai saat Bapak Ibu sudah niat umroh, maka sebelum jenengan niat umroh, tolong terutama bapak-bapak, kalau ibu-ibu kan enak. Jadi baju ihramnya ya sama seperti baju yang jenengan pakai. Tapi kalau bapak-bapak kan enggak, ya kan? Bapak-bapak kan enggak pakai dua helai kain itu ya, di bawah sama yang di atas. Makanya sebelum niat, bapak-bapak ini masih pakai kopiah, dilepas kopiah ini. Di bawah sini, kok masih pakai singlet, dilepas singletnya. Bawah sini lagi loh kok masih pakai celana dalam, dilepas celana dalam. Bawah lagi loh kok masih pakai kaos kaki, dilepas kaos kaki. Jangan niat umroh dulu sebelum kita yakin bahwa kita sudah bisa menghindari larangan ihram. Ya, ibu-ibu itu pakai seperti yang jenengan pakai. Cuma disunahkan warna putih. Misalnya jenengan nggak sungkan ngoten, ihram niku pakai daster ya. Yang penting nutupi semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak. Cuma kan sungkan masuk umroh dasteran dan enak, kan. Jadi ketentuannya itu seperti itu. Jadi muka dan telapak tangan. Kalau saya pakai masker Pak, masker itu bukan merupakan bagian dari pakaian. Karena bukan merupakan bagian dari pakaian, maka jamaah perempuan pakai masker itu bukan berarti nutupi wajah, karena itu sifatnya tidak permanen. Ya, jadi tidak apa-apa, dan itu sudah melalui fatwa ulama Saudi, fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahwa memakai masker itu tidak berarti menutup
wajib. Apalagi ini demi kepentingan kesehatan jamaah. Ya, jadi ikhram itu apa? Niatnya ya seperti tadi. Niat umroh, labbaik Allahumma umrotan, nawaitul umrota wa akhramtu biha lillahi. Dan itu yang kedua, di mana Pak kita niat? Bapak Ibu, untuk ikhram, di samping kita pakai baju ikhram, saat kita niat harus kita berada di mikot. Mikot itu apa? Mikot itu batas. Mikot itu ada dua, ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani itu berarti batas waktu, mikot makani adalah batas tempat. Kita kalau waktu sudah masuk batas. Mikot tempat, mikot makani. Di mana Pak tempat kita ikhram? Bapak Ibu, pada saat jenengan di asrama haji, ketika nanti ada kabar Bapak Ibu jamaah haji kloter sekian, supaya berkumpul di sana ada dua, bisa di Musdalifah atau bisa di aula atas Bil Ali ada. Jadi nanti ada panggilan. Sebelum nanti jenengan terima panggilan itu, besoknya mesti ada pemberitahuan. Bapak Ibu, besok kita akan berangkat jam sekian, kita kumpul jam sekian. Maka sebelum kumpul, Bapak Ibu pastikan sudah pakai baju ihram. Tadi baju badainya ganti semua. Jenengan pakai baju ihram. Apa amalan lain Pak sebelum kita pakai baju ihram? Jenengan bisa melaksanakan hal-hal yang sunnah sebelum berihram. Jenengan bisa mandi, mandi. Jadi mandi kayak mandi besar, kayak keramas, jadi keramas. Niatnya nawaitul husla lil ihram lillahi. Saya niat mandi untuk ihram karena Allah. Cara mandinya kayak mandi besar, dari jinabat itu. Itu berarti kita melaksanakan hal sunnah sebelum kita berihram. Di mana kita melakukan itu? Jenengan pada saat ada di asrama haji. Jadi memang ini beda, tapi ini sudah lama kok Pak. Kami dulu waktu 2013, memang dulu Bandara Jeddah memberikan kesempatan kepada jamaah untuk mandi di sana, sholat di sana, termasuk ganti baju ihram saat berada di bandara. Tapi karena setelah praktek itu dilaksanakan, bandara itu setelah ditinggal jamaah koyok asal, akhirnya pihak otoritas Bandara Jeddah tidak membolehkan jamaah itu untuk mandi, termasuk ganti baju ihram saat jamaah berada di bandara. Wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Coba, monggo. Ke dalam ya. Nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi. Di nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi. Iku niat di dalam. Jadi pelajaran ini dari sampai ke Pak. Terima living cost yang dipikir adalah bayaran. Berapakah itu Pak? Nah, berapakah itu pelajaran ini belum? Jadi harus bayar. Kapan kita bayar? Bapak Ibu, berangkat dari perjalanan. Dengan berangkat dari sini, bawa koper besar, koper kecil, bawa tas, paspor. Dengan nanti masuk di hall di Surabaya di asrama haji ada dua hall. Hall itu aula, di aula besar. Satu hall Mina, satu hall Musdalifah. Jamaah masuk di hall ditata sesuai dengan rombongan. Setelah nanti
koper jenengan, koper besar jenengan itu diperiksa oleh pihak otoritas bandara, termasuk oleh bea cukai, tidak ada masalah. Kemudian pemeriksaan kesehatan, tidak ada masalah. Duh, ada pemeriksaan lagi Pak, ada. Ya wa'ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Mari kita akhiri majelis ini dengan bersama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. A'udhani amillahi wa ifdalih. Allahumma yassir lana wa li walidina wa li auladina wa li ashabina wa li ahbabina wa li jami'il muslimina wal muslimat ziyarata baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna salama wal afiyah bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لك شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لك شريك لك يا رب زمزم والمقام والركن والبيت الحرام يا رب زمزم والمقام والركن والبيت الحرام صلى على خير الأنام والآل والصحب الكرام صلى على خير الأنام والآل والصحب الكرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك